Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir Jalalain. Melanjutkan bacaan kita, yaitu pada ayat yang ke-38 daripada surah Al-Baqarah. Ya, ayat yang ke-38 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha minal jannati jami'an karrarahu liyu'attifa 'alaihi fa imma fihi idghamun nun inna asy-syartiyyah fi ma az-zaidah ya'tiyannakum minni huda kitabun wa rasul faman tabi'a hudaya fa amana bi wa 'amila bi ta'ati fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun fil akhirati bi an yadkhulu al jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina kutubana ulaika ashabun nari hum fiha khalidun makithuna abadan la yafnuna wa la yakhrujun. Ya bani Israila aulad Yaqub udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ay 'ala abaikum
minal inja'i min fir'aun wa falakil bahri wa tadlilil ghamami wa ghairi dzalika bi an tashkuruha bi ta'ati wa awfu bi ahdi alladhi ahadtahu ilaikum minal imani bi Muhammadin ufi bi ahdikum alladhi ahadta ilaikum minas sawabi alaihi bidukhulil jannah wa iyaya farhabun khafuna fi tarkil wafa'i bihi duna ghairi. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-38 ini yang melanjutkan kisah daripada Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya, ya, yang dalam firman-Nya Allah katakan qulna bitu minha. Kami berfirman, kata Allah, ya. Apa firman Allah? Ihbitu minha. Ya. Turunlah kalian. Siapa itu maksudnya? Adam dan istrinya, yaitu Nabi Siti Hawa. Minha, daripadanya, ya. Daripada apa? Minal jannati, dari surga, ya. Ibarat kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mengusir Nabi Adam beserta istrinya dari surga, ya. Bahasa kita ini udah turun lo sono, ya, atau bahasa kita ini pergi lo sono, gitu kan, ya. Jami'an, ya, semuanya atau seluruhnya, ya. Artinya apa? Ya, Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa turun dari surga, ya, bukan hanya turun atau untuk meninggalkan surga, tapi seluruh kenikmatan yang ada di surga semuanya apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan. Karena bahasa jami'an, ya, ya. Karrarahu, ya, diulangnya, ya. Itu kan ada tafsir lain, ya. Di sini Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, ya, ketika Allah berfirman ihbitu, ya kan, itu kan bentuknya apa itu? Ya, jamak, ya. Kalian keluarlah sana, ya, turunlah, tuh, ya. Nah, di sini Allah masih memakai kata atau kalimat jami'an, ya. Ini tujuannya apa? Karrarahu, ya, diulangnya, ya, dengan kata jami'an ini liyu'attifa alaihi, ya, untuk apa? Menghubungkan, ya, atau menyambungkan maksud daripada firman Allah yang Allah katakan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa, ya. Jadi enggak seakan-akan itu tidak ada apa? Pemutus, ya. Diulang untuk meyakinkan bahwasanya Allah memang benar apa? Menyuruh Adam dan istrinya turun ke bumi ini, ya, itu. Fa imma, ya, maka adapun, ya, di sini imma ini fihi idghamun nun, ya, ada bentuk idgham, ya. Aslinya adalah fa imma, ya. Aslinya apa? Fa imma, ya. Karena untuk memudahkan maka ditulis menjadi fa imma, ya, itu. Inna asyartiyah, ya. In di sini, ya, tadi kan aslinya imma, ya. Jadi imma itu, ya, ditulis dalam bentuk idgham. Imma, apa arti idgham? Didengung, ya, dengungkan itu. Nah, aslinya nun ini adalah, ya, in ini adalah in asyartiyah,
ya, nun yang sebelum dirubah tadi, yang aslinya inma, ya. Nah, ma-nya adalah apa? Az-zaidah, merupakan apa? Huruf tambahan. Ya, huruf apa? Huruf tambahan dari kata inma, ya. Inma, karena dibaca dengan bentuk idgham, maka dibuangkan imma, yang ditulis hanya apa? Mimnya saja. Ya, nunnya diapain? Dibuang atau disembunyikan. Ya, sudah. Ya'tiyannakum minni huda, ya, telah datang hidayah, ya, dariku untuk kalian, atau telah datang kepada kalian dariku sesuatu hidayah, ya. Apa itu hidayahnya? Kitabun wa rasul, ya, berupa kitab, ya, yaitu kitab apa? Al-Quran, ya. Jadi kan sebelumnya itu Allah sudah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu, ya. Ada kitab Taurat, kitab apa lagi? Injil, kitab apa lagi? Zabur, ya. Ada lagi Suhuf Ibrahim, gitu kan? Itu semua Allah sudah turunkan sebelum kitab apa? Al-Quranul Karim, ya. Nah, kitab-kitab yang Allah sudah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu suatu apa? Hidayah, ya, suatu petunjuk, ya, yang Allah sudah berikan atau turunkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, makanya di sini ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah turunkan mukjizat yang terbesar untuk Nabi Muhammad berupa apa? Al-Quranul Karim, yang berfungsi untuk, ya, menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya yang Allah turunkan, ya. Wa Rasul, begitu juga Rasul, ya kan? Rasul itu kan Allah sudah utus juga sebelum Rasul yang bernama Nabi Muhammad, ya. Ada 25 Rasul, ya, yang Allah utus kepada, ya, manusia, yang wajib kita ketahui, ya. Yang terakhir dari Rasul yang 25 itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sebagai khatamal anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul, ya, itu. Faman tabi'a hudaya, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk aku, kata Allah, ya. Apa maksud petunjuk Allah? Fa'amana bi, yaitu dengan beriman kepadaku, kata Allah, ya. Wa amila bi ta'ati, ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan ataupun pekerjaan-pekerjaan, ya, bi ta'ati, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada siapa? Kepada aku, kata Allah, ya. Jadi kalau yang mengikuti petunjuk aku berupa beriman dan melakukan amal-amal karena aku, apa kata Allah? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya. Maka tidak akan ada rasa takut bagi mereka, wala hum, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, yahzanun, rasa sedih atau rasa duka, ya. Takut nggak ada, ya, sedih juga tidak ada, ya. Karena kita kan yang namanya manusia, Pak, selalu dirundung rasa takut dan rasa sedih, ya. Yang kita takut sih bukan takut karena azab Allah. Kebanyakan manusia takut apa? Takut miskin, tuh, ya. Takut mati, tuh, ya. Bukan takut sama Allahnya, tapi takut miskin sama takut mati, kan begitu, ya. Nabi sudah katakan dalam hadis, ya, isnani yukrihuma bani Adam, ya, ada dua, kata Nabi, yang paling dibenci atau ditakuti oleh manusia. Apa itu? Al-mautu wal faqru, ya.
mati dan miskin. Ya. Kenapa kita harus takut dengan yang namanya kematian? Ya. Kenapa kita harus rasa takut dengan akan adanya apa? Kemiskinan. Ya. Toh semua yang ada di dunia ini itu sudah berada di atas kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan ada rasa kita takut dengan akan miskin, ya. Allah menciptakan segala sesuatu kan sudah kali-kali saya jelaskan, ya. Selalu berpasang-pasangan. Ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Orang tidak akan dikatakan itu orang kaya kalau enggak ada orang miskin. Coba kalau di dunia semuanya orang kaya, Pak. Kita mau beli beras di mana? Kita mau beli lauk pauk di mana? Ya, nggak ada yang mau usaha, nggak ada yang mau dagang, ngapain? Udah kaya, ya, kan gitu, ya. Atau semuanya miskin, ada semuanya nih. Apaan kan mau kita beli? Kemana yang kita mau beli? Karena nggak punya duit untuk apa? Membeli sesuatu. Tuh, ya. Kita harus yakin dengan apa yang menjadi keputusan Allah, ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Tuh, ya. Begitu pula kematian. Kenapa kita harus takut dengan yang namanya kematian? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah telah menjelaskan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Apa lanjutannya? Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah Al-Quran, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in, kami akan menguji kalian, ya, bisyai'in dengan sesuatu berupa apa? Minal khauf, adanya rasa takut, ya, wal ju', adanya rasa lapar, ya. Wa naqsin minal amwal, adanya apa? Kekurangan dari segi harta. Wal anfus, akan ada yang namanya kekurangan dari apa? Manusia atau orang yang kita cintai, ya. Orang pasti akan ada yang namanya meninggal, kematian. Udah serahin, ya. Allah katakan wa basyiris sabirin, ya, dan berikanlah kabar, ya, berita baik kepada siapa? Orang-orang yang as-sabir, yang sabar. Apa? Idza asabathum musibah, apabila kalian ditimpa musibah, ucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu apa? Lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang beriman, orang yang dapat petunjuk, dapat hidayah Allah, itu enggak akan ada rasa takut, Pak. Ya, takut miskin enggak takut, takut mati enggak takut, apalagi takut sama musuh enggak ada. Ya. Kita jangan takut, la yaqaf illallah. Kita harus ada rasa takut kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Fil akhirati bi an yadkhulu al-jannah, ya. Di akhirat kelak, ya, mereka akan dimasukkan kemana? Ke dalam surga, ya. Pokoknya jangan takut dah. Kamu di sini dihina, ya. Kamu di sini diancam, kamu di sini diteror, ya. Kamu di sini, ya, dikucilkan. Jangan takut, sabar, kata Allah tuh, ya. Walahum yahzanun, jangan sedih, biarin aja orang ngatain ente gini, ya. Justru kita bersyukur kalau ada orang ngatain kita, nyeritain kita. Kenapa? Orang kalau ngomongin kita, dosa kita diapain? Diampunin, ya. Kebaikan itu orang yang nyeritain kita diapain? Dikasih buat kita, tuh, ya. Dosa kita diampunin, kebaikan itu orang yang ngomongin kita diambil buat kita. Kenapa? Enak, dan suruh orang nyeritain aja dah. Biar apa? Biar dosa kita diampunin, kebaikan itu orang buat siapa? Buat kita. Jadi jangan merasa takut dah, ya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya, ya.
Jangan kita ketika ada orang ngomongin kita langsung emosi, biarin aja Pak. Ya, itu orang ngomongin kita nggak berhenti, pasti bakal berhenti, mulutnya pasti capek. Ya, nggak mungkin seumur hidup dia ngomongin kita mulu. Ya, atau sehari penuh ngomongin kita mulu, kuat deh. Apa kalau kuat, biarin aja dia ngomongin kita. Paling sehari 2 hari. Ya, besok juga Allah tegur, nah kita aja biarin aja deh. Kita nggak perlu ada rasa takut dan rasa sedih. Itu buat siapa? Buat orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena nanti orang seperti itu Allah bakal masukkan kemana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Ayat berikutnya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Dan orang-orang yang kafir, ya, atau orang-orang yang ingkar, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustai ayat-ayat kami, kata Allah, kutubana, kitab-kitab yang kami turunkan, ya, baik itu berupa Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang ingkar dan mendustai ayat kami, apa kata Allah? Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, mereka tuh yang kafir, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami akan menjadi apa? Ashabun nar. Apa itu? Penghuni neraka. Tuh, Pak. Ya, kalau penghuni rumah mewah enak, ini penghuni neraka. Ya, lantaran karena mereka ingkar, karena mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, berapa lama orang yang seperti itu akan dimasukkan di dalam surga? Orang-orang kafir, hum fiha khalidun, selama-lamanya, Pak. Ya, enggak akan berhenti. Itu yang namanya siksaan yang Allah akan berikan kepada orang kafir nanti di mana? Di neraka. Kalau kita sih masih mending, Pak. Ya, kalau kita ada dosa yang belum sempat kita taubat minta ampun sama Allah, keburu kita mati, nanti dihisab tuh dosa akan nyemplungin kita ke dalam neraka. Ya, kalau nggak punya teman yang baik, ya, kita udah mati nggak punya teman baik, nggak ada yang doain kita, rugi kita. Ya, makanya kita cari teman yang baik, Pak. Ya, kalau kita punya teman yang baik di dunia, maaf, ketika kita meninggal dunia, minimal tuh orang ngapain? Bacain Fatihah buat kita. Tuh. Ya. Nah, coba kalau kita nggak punya teman orang baik, ya, nggak punya teman yang ngerti, ya udah itu dosa ngetep sama kita, nempel sama kita tuh. Sampai kapan? Sampai nanti akan ada yang namanya yaumul hisab. Ya, hari perhitungan. Coba kita punya teman yang baik, Pak. Ya, tiap malam Jumat paling enggak kita dibacain Yasin, tahlil, tazkir dan lain sebagainya. Ya, itu orang baca dengan mengucapkan Suma'il ruhi fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Itu luar biasanya tuh, Pak. Teman kita yang di alam kubur merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, kalau kita nggak punya teman yang baik, naudzubillah min dzalik, akan menjadi musibah buat kita nanti kelak di yaumul hisab. Ya, memang kita nggak bakal kekal dalam neraka seperti orang-orang kafir. Ya, tapi kan naudzubillah, sehari aja kita di neraka itu sama dengan kita 1000 tahun di dunia. Ya Allah, padahal dosa ketika jangan cuma nggak 1 jam, Pak. Ya, nggak 1 jam, tapi siksaannya naudzubillah min dzalik tuh. Apa kuat kita, Pak? Pak bakal kuat. Ya, tidak. Tapi untungnya kita menjadi siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan dalam riwayat nanti itu, ya, pada saat seluruh umat manusia ada yang ke neraka, ada yang ke surga, ya, riwayat mengatakan nanti Nabi Muhammad akan berkeliling, ya, mencari di setiap tingkatan neraka, masih adakah umatku yang di neraka, ya Rabb? Ya, Nabi Muhammad akan bertanya, ya Rabbi, ya hai Tuhanku, masih adakah di antara umatku yang masih ada di neraka? Ya, kata malaikat nyaut, malaikat siapa menjaga neraka itu? Siapa menjaga neraka? Malaikat Malik. Ya, dia menjawab, ada ya Muhammad, si fulan loh, ya, angkat, kata Nabi. Ya,
Angkat, jangan sampai ada kata Allah di antara umat Nabi Muhammad yang masih nongkrong di mana? Dalam api neraka. Oh, syafaat kita Pak dikasih oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, emang Nabi Muhammad kayak nabi-nabi lain, dia udah masuk surga, dia nongkrong nggak mikirin umatnya. Ya, Nabi Muhammad mikirin, nyari. Emang diapal Ustaz nama umatnya? Emangnya ente nggak apal? Ya, apal semua umat Nabi Muhammad, diapal tuh nama-namanya tuh. Ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai ke Amerika, diapal semua umat Nabi Muhammad, apal nama-namanya, keliling, bayangin aja. Ya, untuk mencari masih adakah di antara umatku yang masih disiksa di dalam neraka. Ya, sampai Nabi bersumpah demi Allah, ya, aku bersumpah demi zatku, kata Nabi Muhammad, keluarkan umatku dari neraka. Aku yang akan menjadi jaminannya, kata itu. Ya, coba Pak, ada seorang nabi atau pemimpin yang berani menanggung seperti itu? Tidak ada. Jadi kita untung banget jadi siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita akan menjadi naudzubillah penghuni neraka yang kekal abadi. Ya, makanya kita selalu berdoa, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali masih dalam keadaan Islam, Muslim. Naudzubillah Pak, kalau kita mati dalam keadaan kafir, nyesel. Ya, nyesel, pasti nyesel datang. Ya, kenapa? Nerakanya kekal abadi, enggak akan berhenti Allah siksa itu. Ya, baik. Makishuna abadan. Ya, mereka akan tinggal di dalam neraka selamanya. La yaknuna, ya, enggak bakal dimatikan. Coba Pak, disiksa tapi enggak dimatiin, coba bayangin. Ya, kalau orang disiksa dalam keadaan mati, enak, udah enggak ngerasain apa-apa, kan begitu. Ya, ini orang disiksa dalam keadaan apa? Hidup. Berarti apa itu? Dia merasakan betapa pedihnya, betapa panasnya, betapa sakitnya, ya, siksa api neraka yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang coba nggak dimatiin, hidup terus. Wala yakhrujun, dan tidak pernah akan Allah keluarkan, ya, sebentar pun dari mana? Dari dalam jurang api neraka, kekal abadi. Nauzubillah min dzalik. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau hari akhirat itu Pak, ya, yaumul la nihayatalah, hari yang tidak akan pernah berakhir. Ya, kita bisa bayangin enggak tuh? Enggak ada berakhirnya hari, coba sampai kapan coba? Ya, dunia bakalan berakhir. Ya, paling kita dunia hidup 70 80 paling banyak cepat. Ya, cepat juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, tapi di akhirat nanti kalau kita masuk surga, subhanallah, ya, madal hayat, seumur hidup, ya, enggak mati, terus jatuh mendapatkan apa? Kenikmatan berupa surga yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayat yang selanjutnya. Ya Bani Israil, ya, wahai Bani Israil atau orang-orang Israel, aulad Ya'qub, yaitu anak-anak Ya'qub. Ya, ini kenapa kok Pak? Ya, Bani Israel itu dinisbahkan kepada Ya'qub. Ya, karena kita tahu dalam sejarah Nabi Ya'qub itu punya istri berapa? Istri Nabi Ya'qub berapa? Ada yang tahu istri Nabi Ya'qub berapa orang? Yang bapak-bapak pengen punya istri berapa? Hah? Bapak-bapak biasanya pengen punya bini berapa paling banyak? 4. Ya. Jadi istri Nabi Ya'qub itu ada 4 Pak. Ya. Tuh, siapa nama istri Nabi Ya'qub? Ya, di dalam tafsir Sawi dijelaskan, istri Nabi Ya'qub itu yang pertama bernama Lia. Ya. Lia. Yang kedua Rahil. Ya, yang ketiga namanya Balha. Yang keempat namanya Zulfa. Ya. 2, ya, anak dari siapa? Keturunan Nabi siapa itu?
Anak keturunan Nabi siapa? Nabi Yakub anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub anaknya Nabi siapa, Pak? Siapa? Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishaq. Ya, Ishaq. Ya, Nabi Ishaq. Ya. Ishaq punya istri siapa? Bingung lagi, bingung Ustaz, rupanya semuanya lupa. Ya, ada lupa nggak tahu dah, pusing mungkin namanya bini orang. Ya, Nabi Ishaq punya istri namanya Rifqah. Ya, Rifqah ini anaknya siapa? Ya, tanya lagi, nggak tahu lagi. Ya, Rifqah ini anak dari bapaknya Ibrahim siapa? Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Ya, jadi dia anak daripada Azar. Berarti apanya Nabi Ibrahim? Azar ini punya bini 4, jangan salah juga. 4 lagi kan. Jangan kepancing Mbak ya, tenang aja. Ya, 4 juga dulu kebutuhan, kalau kita nafsu sekarang. Ya, betul. Nah, dari keempat orang istri Nabi Yakub ini, 2 orang hebat, tapi 2 adalah budak. Ya, tuh. Yang 2 tadi itu disebutkan di sini, Lia dan Rahel. Itu ya, Lia punya anak berapa? 6. Ya, anaknya berapa? 6. Siapa tuh anaknya Lia? Di sini sebutkan ada yang namanya Robin. Ya, kemudian yang kedua Syam'un. Ya, kemudian yang ketiga siapa ya? Ya, Yehud. Nah, ini nama Yehud ini nih, ya, dinisbahkan kepada siapa? Yahudi, yaitu Bani Israel. Tuh. Siapa lagi anaknya? Ya, Zabulwah. Kemudian ya, Lawai dan Yashaki. Itu anak daripada siapa? Istri Nabi Yakub yang pertama siapa namanya? Lia. Ya. Nah, Rahel, ini Rahel ibunya siapa coba? Rahel ibunya siapa? Nabi Yusuf. Barakallahu fiikum. Ya, Rahel ini adalah ibu daripada Nabi Yusuf. Ya, Rahel punya anak siapa ya? 2. Siapa itu? Yusuf dan Bunyamin. Ya, Yusuf dan Bunyamin. Tuh, ya. Yang ketiga bininya Balha punya anak 2, namanya siapa ya? Ya. Yang pertama namanya Dha, ya, namanya Dha. Ya, yang kedua namanya ya Naftali. Namanya agak susah nih Pak, namanya dulu. Ya, tuh. Nah, yang istri ketiga Zulfa punya anak namanya Jad dan Asir. Ya. Nah, dari 12 keturunan yang dilahirkan oleh satu bapak yang bernama siapa? Yakub, Yusuf, Yakub, ya. Ini ada tadi anak dari Lia yang bernama Yahud, itu dinisbahkan tadi dengan nama apa? Yahudi, yaitu Bani Israel. Ya. Ini kalau Balhah ini merupakan budak dari siapa itu? Rahel. Ya, budak dari siapa? Rahel. Kalau Zulfah budak dari Lia. Ya. Jadi 2 istri Nabi Yakub ini punya budak, tapi dikawinin juga oleh siapa? Oleh Nabi Yakub. Kalau dulu budak boleh dikawinin Pak. Ya, sekarang budak masih ada nggak? Agak ada. Ya, kalau budak itu bisa diperlakukan seperti istri. Ya, kenapa? Karena kita sudah membeli. Ya, kalau pembantu bukan budak lain. Ntar pembantu dibilang budak lagi.
Ya, pembantu itu lain, Pak. Emang pernah kita beli pembantu? Kagak. Ya, pembantu itu kita apain? kita gaji. Tuh, ya. Jadi jangan salah. Ya. Jadi istri Nabi Yakub itu ada 4. Pertama Lia, kedua Rahel, ketiga Balha, keempat Zulbah. Ya. Nah, anak yang dinisbahkan untuk penamaan Yahud itu anak yang dilahirkan dari istri yang bernama Lia. Ya, yaitu siapa? Siapa itu? Yahud. Ya, maka dikatakan sini auladu Yaqub. Ya. Baca sekali-kali, Pak. Ya. Sirah Nabawiyah baca itu. Ya, biar kita tahu sejarah nanti jadinya. Ya. Apa yang Allah katakan kepada Bani Israel? Uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Ya. Uzkuru, ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel. Nikmati atas segala nikmat-nikmat aku, kata Allah. Allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, jadi kata Allah, Bani Israel, kita harus ingat kalau aku telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ya, harus disuruh apa? Disuruh ingat, jangan pernah melupakan ya kebaikan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Ai ala abaikum, ya, yaitu terhadap nenek moyang kamu. Ya. Siapa tuh nenek moyang yang dimaksud? Siapa itu? Nabi Allah Musa. Ya. Tuh. Kenapa? Minal inja'i min Fir'aun. Ya, yang telah aku selamatkan dari kejaran siapa? Fir'aun laknatullah alaihi. Ya, tuh. Wa falaqal bahr, ya, dengan apa itu? Dibelahnya lautan oleh Allah melalui apanya? Tongkat Nabi Musa. Coba saya tanya Bapak, Pak, Nabi Musa itu yakin sama tongkatnya apa nama Allah? Sama Allahnya, Pak. Bukan nama tongkatnya. Kalau kita kan yakin nama bendanya. Ini cincin nih, kalau saya nggak pakai ke janda nggak bakal nempel ke gua. Begitu cincin yang dia bayar. Ya. Kalau Nabi Musa enggak, Nabi Musa mengatakan, aku yakin kalau Allah pasti akan ngapain? Menolong aku, kata Musa. Makanya, ya, idrib bi asaqal hajar. Pentung tuh laut dengan tongkatmu. Ya. Idrib bi asaqal bahr. Ya, kamu pukul tuh apa? Lautan. Spontan tuh lautan berubah menjadi apa? Daratan yang bisa dilalui oleh Musa dan pasukannya atau para pengikutnya. Nabi Musa tahu nggak bakal begitu? Nggak tahu Pak. Tapi keyakinan yang ada dalam diri Nabi Musa, kalau Allah pasti akan memberikan keselamatan, itu yang menjadikan keselamatan Allah berikan kepada siapa? Nabi Musa. Jadi kita harus yakin sama Allah Pak. Ya, kita miskin sekarang, yakin suatu saat Allah pasti akan berikan apa? Kekayaan. Innahu ghaniyun, ya, zat yang maha kaya juga, ya. Wa tadlilul ghamam, ya, berupa apa? Dilindunginya dengan apa? Awan. Jadi awan melindunginya tuh, Pak. Ya. Tuh, kemana aja Nabi Musa lewat beserta para pasukannya, tuh awan ngikutin, Pak. Ya, ngikutin, kehujanan kagak, kepanasan kagak. Ya, kita bisa dilindungi sama awan. Bisa gitu, Pak. Ya, kita pakai payung. Kalau bisa kita pakai pet, ya. Nabi Musa Allah berikan kelebihan seperti itu, ya. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya apa? Bi antashkuruha bi taati. Ya, dengan kalian mensyukurinya atau ya berterima kasih atas segala nikmat yang aku berikan dengan cara apa? Bi taati, dengan kalian taat kepada aku, kata Allah. Ya, itu aja yang Allah minta, Pak. Ya, syukur. Tapi bukti syukur ente itu harus kamu apain? Kamu melaksanakan perintah aku,
dan meninggalkan segala larangan-larangan aku. Itu yang Allah suruh kepada siapa? Kepada orang-orang Bani Israel ya. Wa aufu bi ahdi ya, dan ya tunaikanlah bi ahdi janji aku allazi ahadtahu ilaikum, yang kau janjikan kepada kalian ya, minal iman, berupa keimanan bi Muhammad ya, keimanan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufi bi ahdikum, maka aku akan apa? Menunaikan janjiku kepada kalian. Ya, kalau engkau laksanakan janji engkau, maka aku akan laksanakan janjiku kepada kalian. Kan gitu, ya. Allazi ahadta ya ilaikum, yang aku janjikan kepada kalian apa? Minas sawabi alaihi bidukhulil jannah. Ya, yang janji aku adalah apa? Berupa ganjaran atau pahala apa? Yadkhulunal jannah, berupa apa? Dimasukkannya ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa iyaya farhabun ya, dan hanya kepada pula kata Allah farhabun kalian takut, ai khafuna fitarkil wafa ya, takut kalian karena tidak akan atau tidak mampu untuk melaksanakan janji tadi, duna ghairi ya, selain kepada aku ya. Tuh, jadi janji kepada Allah harus kita laksanakan dulu ya itu. Nah, kalau kalian situ ya sudah yakin kepada Allah, maka kalian harus yakin juga apa? Hanya kepada akulah kalian juga harus apa? Takut. Jangan kepada yang lain-lain kamu ada rasa takut. Ya. Jadi takut di sini maksudnya takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada ya makhluk-makhluk yang lain ya. Nah, ini ya kisah yang masih berlangsung tentang Bani Israel. Kalau tadi Nabi Adam sudah selesai, Bani Israel baru kita mulai ini satu ayat yang pertama, itu ayat yang ke-40 ya. Dan nanti ayat yang ke-41 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan malam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.